الشهاب والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال المؤلف والمصنف والشارح رحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلومكم وبعلوم سائر العلماء والأولياء الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال ya, seisi dunia ini, apa yang ada di atas muka bumi ini, itu yang terkena sinar matahari ya. Dari kebun yang besar, dari lautan yang luas, apalagi dari gedung-gedung yang mewah sekalipun. Kemudian ada air, pemandangan-pemandangan yang indah, air terjunnya ada. Kemudian di situ ada sumber air yang jernih, di situ ada kemewahan, di situ ada keindahan, di situ ada harta yang banyak, di situ ada hasil bumi yang melimpah. Ya, daripada tambang emas, tambang semuanya pokoknya. Jadi jutaan gram, jutaan kilo, jutaan ton emas yang ada terkandung di dalam bumi ini, berapa harganya? Kemudian dari kendaraan-kendaraan yang mewah, dari gedung-gedung yang bertingkat mencakar langit, berapa harganya itu? Yang seketika seseorang hanya melihat saja takjub dia, terheran-heran dia. Hebatnya, indahnya, tingginya, kan seperti itu semuanya. Tapi kata Rasulullah, ketika aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu semuanya tidak ada artinya. Itu semuanya remeh, itu semuanya rendah. Lebih aku senangi ketika aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kekayaan di atas muka bumi ini ya? Seandainya digabungkan berapa ribu triliun, mungkin tidak bisa dikalkulasikan atau dihitung betapa besarnya kekayaan yang ada di atas muka bumi ini ya. Kalau ditukar dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, niscaya lebih aku senangi dan lebih aku pilih kalimat tersebut, kata Nabi kita Muhammad SAW. Saking besarnya manfaat, saking besarnya ganjaran dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yang selalu membaca kalimat tersebut. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi. Berkata atau bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim, aku menemui Nabi Allah Ibrahim, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim lailata usriya bi, di malam Isra dan Mi'raj. Tatkala aku diisrakan, kata Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad, kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, iqra ala ummatika minni salam, sampaikan kepada umatmu dariku salam.
Jadi Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan katakan kepada mereka, beri kabar gembira kepada mereka, annal jannata tayyibatat turbah, sesungguhnya surga itu tanahnya indah, ya, tayyibah, harum, semerbak, tanah yang ada di dalam surga tersebut. Azbatul ma, airnya nikmat. Ya, airnya itu ketika diminum seseorang akan merasakan kenikmatan. Wa annaha qi'an, dan sesungguhnya di dalam surga itu qi'an. Dikatakan qi'an itu yaitu al-makan al-mustawi al-wasi' fi wat'ah min al-ard. Jadi dia punya dataran itu rata saja, indah. Ya. Wa anna ghurrasaha, dan tanamannya, pohon-pohonnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhihi al-kalimatil arba' man qalahunna ghurrisat lahu fi kulli wahidin minhunna syajarah. Jadi ketika seseorang mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau kita mengucapkan satu persatu seperti kita habis salat itu, subhanallah subhanallah subhanallah, setelah itu alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Tidak terasa kan? Setiap hari itu berapa kali? Ya, setiap habis sholat kita subhanallah 33. Setiap habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sebanyak itu pohon yang akan kita lihat nanti kelak di surga. Sebanyak ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, ucapan Allahu akbar, itulah kebun yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang yang selalu mengucapkan kalimat tersebut. Jadi berapa banyak? Jadi nanti berbeda-beda ini, ya, beda-beda. Kaplengnya nanti di surga berbeda-beda. Ada orang yang memang mendapatkan kebun yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu hebat di dalam surga. Ada mereka yang mendapatkan jauh lebih kecil. Semua itu tergantung amal perbuatan dan apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia. Tambah banyak ibadahnya, tambah banyak zikirnya, tambah banyak mengingat kepada Allah, mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka tambah banyak keindahan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Artinya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan khayalan kamu. Tidak pernah kenikmatannya itu terlintas di dalam benak seseorang manusia, walaupun seseorang tersebut sangat pandai dan hebat ketika dia menghayalkan atau menggambarkan suatu keindahan, walaupun dia orang yang paling hebat, arsitek, ketika dia membuat bangunan dengan keindahan tamannya, itu tidak mampu untuk melukiskan bagaimana kenikmatan yang akan dia terima di dalam surga. Pasti berbeda jauh, ya. Karena apa? Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan kepada kalian ilmu itu kecuali sedikit. Ilmu di dunia ini sedikit, kenikmatan di dunia ini sedikit. Kalau seandainya nikmat itu 100%, maka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini tidak sampai 1%-nya. Yang 99%-nya Allah Subhanahu wa taala simpan untuk diberikan sebagai ganjaran apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dari kenikmatan. 99%. Begitu juga kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, yang Allah berikan kasih sayang tersebut kepada hambanya, itu hanya 1% saja. Ketika seorang ibu bisa menyusui anaknya, ketika seorang ayah bisa membelanjakan dari uangnya untuk anak dan istrinya,
Ya, rahmat dia, kasih sayang dia. Ketika kamu melihat seekor binatang menyusui anak-anaknya, ketika kamu melihat ada seorang yang baik, dermawan, memberikan sedekahnya, itu rahmat. Hanya 1% yang Allah titipkan kepada mereka tersebut, yang 99% dari rahmat dan kasih sayang Allah masih Allah simpan kelak, yang akan kita terima di dalam surga ini. Nanti di akhirat. Sedikit baru sedikit. Nah, jadi ini tempat ujian, ya, tempat bala, tempat musibah, ya, problem, sumpah, susah, nangis, kayak ini di atas muka bumi ini ya seperti itu. Nah, nanti ketika masuk ke dalam surga, semua kesusahan, semua sumpah, semua tangisan itu sudah hilang dan lenyap bersama masuknya seseorang hamba ke dalam surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhil kalimat al-arba' man qalahunna urisat fi kulli wahidatin minhunna syajaratain. Setiap orang mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka Allah tanam untuk dia setiap ucapan subhanallah satu pohon, alhamdulillah satu pohon. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Darda, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Darda, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wahai Abi Darda, katakan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, fa innahunnal baqiyatus salihat, karena dia adalah peninggalan yang saleh, ya, yang abadi, yang saleh, yang abadi. Wa hunna yahbutna al-khataaya kama tahuttu asy-syajarah waraqaha, dan dia akan menggugurkan semua kejelekan, semua dosa, kama tahuttu asy-syajarah, seperti gugurnya daun-daun dari pepohonnya. Artinya ketika orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, maka akan berguguran, ya, semua dosa-dosa dia seperti gugurnya daun-daun yang kuning dari pohonnya. Ayo. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca kalau hari Jumat, suratul Kahfi, ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, al-mal wal banun. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Apakah bisa bermanfaat nanti di akhirat? Harta dan anak-anak bisa, tetapi sedikit. Sedikit daripada manusia nanti yang akan mendapatkan manfaat dari harta dan anak-anaknya kelak di akhirat. Yang banyak harta dan anak-anaknya menjerumuskan dia dan menarik dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Karena apa? Titipan dua ini adalah titipan yang sangat berat, amanah yang sangat berharga, yang berat ketika dipikul seseorang, anak dan harta. Sehingga di lain ayat Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat itu harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya. Maka ayat ini yang tadi pertama saya baca, Allah mulai al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia saja. Wal baqiyatus salihat, sedangkan yang abadi. Ya, apa? Apa yang kamu makan? Ya, apa yang kamu kumpulkan? Apa yang kamu pakai? Ya, apa yang kamu kendarai? Apa yang kamu bangun? Semuanya haba'an mansura, semuanya akan hilang. Ya, yang kamu makan, yang kamu nikmati di dunia ini semuanya hilang. Secantik apapun istri kamu akan hilang. Sebanyak apapun uang yang kamu miliki, harta yang kamu miliki, semuanya akan hilang. Ya,
Yang akan abadi apa? Amal yang kalian perbuat. Sholat 5 waktu ini al-baqiyatus shalihat. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-baqiyatus shalihat ay salawatul khamas. Beliau mengatakan kata-kata al-baqiyatus shalihat itu sholat 5 waktu. Nah, sebagian ulama mengatakan al-baqiyatus shalihat kullu a'malis shalihat, semua pekerjaan-pekerjaan baik, termasuk Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan semua pekerjaan-pekerjaan baik itu dinamakan al-baqiyatus shalihat. Tetapi sebagian besar ulama tafsir mengatakan al-baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, sebaik-baik pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kalian, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita kelak pada mahsyar. Ini ucapan ini, subhanallah. Ini kata-kata al-baqiyat yang akan abadi, yang akan terpelihara. Kalau seandainya kamu menitipkan uang, harta kepada seseorang, mungkin ketika lama tidak kamu ambil, bisa-bisa uang tersebut akan berkurang dan mungkin bisa hilang. Tetapi kalau kamu melakukan perbuatan baik sekecil apapun, tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu 10 tahun yang lalu, ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha wala haula wala, semuanya tercatat rapi dan tidak akan terhapus. 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, sesungguhnya Allah tidak akan lalai dari apa yang pernah kalian lakukan, baik itu pekerjaan yang baik atau pekerjaan jelek. Semua yang terjadi. Tidak mungkin kamu dizalimi walaupun sedikit. Ini yang kita harapkan, ya. Kalau kepada manusia kita selalu dikhianati, walaupun kita pandang orang tersebut orangnya baik, orangnya soleh, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kadang-kadang suatu saat berubah akhlaknya, berubah sifatnya, berubah tabiatnya, sehingga orang tersebut bisa menipu dan mengkhianati kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan sifat zalim kepada diriku, wa ja'altu muharraman bainakum wa la tadzalamu, dan aku menjadikan sifat kezaliman ini haram untuk kalian semua, jangan sekali-kali kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia sangat mudah untuk berbuat zalim, tapi Allah sudah mengharamkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa aku tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hamba. Artinya sekecil apapun dari kebaikan yang kamu lakukan, pasti ada catatan amal dan pasti kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Jangan ragu, ya. Tapi kalau manusia, Allah, baru kita berbalik badan saja sudah hilang dah, ya, sudah dibantai ya. Seperti itu. Yang kita lihat saja kadang-kadang kena colong dan kena maling. Tapi kalau dengan Allah aman. Maka al-baqi, makanya al-baqiyatus shalihat, ini yang akan abadi, ini yang akan kekal, yang kita baca ini tidak akan sia-sia. Mungkin kita ketika kita membaca itu tidak terpikirkan bahwa ini akan mendapatkan pahala yang besar, ya, mungkin tidak terbayangkan, kan? Tapi nanti di akhirat kita akan melihat bagaimana besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Itu al-baqiyatus shalihat. Oleh karenanya perbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Jadi di hari kiamat dikatakan al-mal wal banun, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Maka ulama tidak memandang bahwa harta itu nikmat.
Ulama tidak memandang bahwa anak-anak yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita itu nikmat. Kata para ulama, harta dan anak-anak itu adalah bukan nikmat tapi amanah. Kalau nikmat bisa kita langsung nikmati, bisa kita rasakan kenikmatannya. Tetapi kalau harta dan anak itu bukan nikmat. Setelah kalian bisa mendidik anak-anak kalian, ketika kalian bisa menyekolahkannya dengan baik, ketika kalian bisa menasihati dengan baik, ketika kalian bisa memberikan arahan kepada anak-anak kalian dengan baik, ketika kalian bisa mengambilkan guru-guru yang saleh untuk anak-anak kalian, dan mereka bisa menjadi orang yang baik, itu amanahnya sudah nampak. Berarti kamu pantas untuk menerima amanah tersebut dan kamu bisa menjalankannya dengan baik. Begitu juga harta. Harta itu bukan nikmat tapi amanah. Jadi ketika orang-orang soleh, ahli-ahli ibadah terdahulu, ketika disodorkan harta, tidak semua mereka ingin dan mau menerimanya. Karena apa? Ini amanah besar. Ya ada gitu. Kira-kira ada kayak gitu. Sodorkan 200-300 juta. Takut itu. Ini amanah luar biasa. Ya. Itu orang-orang yang pandangannya langsung kepada Allah seperti itu. Ya, ketika disodorkan harta walaupun besar jumlahnya, dia tidak memandang itu nikmat, dia memandang itu amanah. Dia memandang di situ ada tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua mereka ingin menerima, apalagi sebaliknya berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Apalagi lebih keji daripada itu. Ya, untuk mendapatkannya rela menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apa jadinya? Itu sudah, harta itu pasti akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Masih berapa menit lagi? Masih jauh, alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ketika mengucapkan ini, ya, menghadirkan bukan hanya di lisan kita, tapi menghadirkan itu maknanya kita camkan, betul-betul kita hadirkan maknanya, betul-betul kita hadirkan apa yang terkandung dari kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Guru-guru kita mengatakan seseorang yang betul-betul meyakini kalimat tersebut, ya, dan meyakini bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada usaha kecuali sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang bisa merubah. Hawala yuhawwil itu merubah, kecuali sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau diyakini, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membinasakan kita, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang sekalipun yang keji, yang kejam, yang berbisa, itu tidak akan mempan untuk diri kita karena kita selalu membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya dia termasuk simpanan berharga dari simpanan-simpanan di surga. Wa innaha dawa min tis'ata wa tis'ina da adnaha alham. Dan sesungguhnya kalimat la haula wa la quwwata illa billah ini adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling ringan penyakit tersebut adalah penyakit sumpek, susah, galau. Ya, orang sekarang kan banyak galau. Ada obatnya dari Nabi, bukan pasang status, galau, sumpah. Ya, kalau ada sumpah, ada meme sumpah, ada pasanglah status. Mau lapor sama siapa? Mau ngadu sama siapa?
sama teman kamu, tidak ada manfaatnya. Apa udah ini? Paling ucapan seperti itu, paling ya, yang paling rahmat kepada kamu kesian ya, nah, gitu saja. Tapi kalau kita lapor kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan segala kesusahan, sudah ada obatnya dan itu sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, berarti dia sudah mengisi dia punya tabungan kelak di surga, dan juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit apa yang dia derita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi sakit-sakit yang ada di dalam diri kita ini akan hilang. Dan paling rendah 99 penyakit kata Rasulullah SAW. Dan yang paling rendah penyakit tersebut adalah penyakit sumpek galau. Itu paling rendah. Ya, manusia ini hidup di atas muka bumi ini tidak mungkin tidak galau, tak mungkin. Tidak mungkin. Siapapun orangnya. Ya. Siapa? Nabi juga merasakan hal seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, kata para sahabat, idza hazzabahu ahzanahu amrun, jika dia ditimpa ada problem, badara ila shalah, ya, menyegerakan dirinya untuk sholat. Rasulullah galau, Rasulullah sumpah, tapi dia tahu cara untuk mengobatinya. Ya, bukan pergi ke Amin, duduk wifi gratis, tidak hilang, ya hilang ya situ-situ saja. Habis itu datang lagi problemnya. Karena apa? Menyelesaikan problem tersebut salah caranya. Bukan ajaran kita, tidak pernah diajarkan Nabi. Kalau kamu sumpah susah, pergi ke tepi pantai, nengok ombak. Bukan menghilangkan sumpah. Ya, menghilangkan sumpah dengan apa? Ya dengan sholat, dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Saya ini sudah saya baca tapi tak hilang-hilang. Apakah wiridnya yang salah? Apakah resep yang ditawarkan Nabi ini salah? Ya kan, nembusnya salah gitu kan? Bukan. Ya. Karena kamu penyakit yang ada di dalam diri kamu jauh lebih besar daripada penyakit yang sekarang sedang kamu derita. Ya kenapa? Hatinya masih banyak penyakit, masih kotor, gelap, sehingga apa? La haula wala ini tidak tembus. Tidak tembus. Karena apa? Terhijab dengan beberapa hijab. Ya, dia dihijab, dia dipagari dengan beberapa pagar sehingga tidak akan masuk kalimat-kalimat yang thayyibah ini. Karena apa? Terlalu hitam hatinya. Nah, bersihkan dulu, banyak istighfar dulu, minta ampun kepada Allah dulu. Setelah itu baru kamu hiasi hati kamu dengan wirid-wirid zikir-zikir yang kita baca beberapa pertemuan yang sebelum. Nah, itu yang terpenting. Seperti itu ya. Jadi pasti hilang. Pasti hilang. Jadi tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan mengalami yang namanya galau, yang namanya sumpah, yang namanya susah, yang namanya problem dari. Sudah lengkap sudah dari Nabi SAW. Ini la haula wala quwwata. Ya. Apalagi kata Rasulullah yang pernah kita selalu kaji, mungkin sudah kita pernah bahas. Ya. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat mengatakan, aj'al salati kulluha laka ya Rasulullah. Aku menjadikan semua zikirku, semua waktuku untuk membaca salawat kepada engkau wahai Rasul. Lalu dijawab langsung oleh Rasulullah, spontan dijawab oleh Nabi Muhammad, idza tukfa hammuk wa yughfar bihi dzambuk. Wa fi riwayat wa yuqda bainuk. Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan ini benar, kamu menjadikan waktu-waktu kamu itu dalam rangka membaca salawat kepadaku, maka segala kesusahan, sumpah galau yang ada pada dirimu akan diangkat oleh Allah. Tawfa wa yughfar biha dzambuk,
dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu. Di riwayat yang lain, wa yuqda bainuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan melunasi kamu punya hutang. Hutangnya akan terlunaskan karena banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum azan, hadis yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, man kanat lillahi alaihi ni'mah, man kanat lillah alaihi ni'mah wa ahabba baqa'aha falyukthir min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang diberi oleh Allah nikmat dan dia ingin nikmat tersebut tetap abadi, ya, tidak diatari oleh Allah, tidak diambil oleh Allah, tidak bangkrut, tetap mendapatkan nikmat tersebut, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi supaya nikmat tersebut tetap ya. Ayo. Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal 'ata. Di antara doanya Nabi, ya Allah, aku memohon kepada Engkau minas salbi, ditarik, ba'dal 'ata, setelah diberi, setelah dikaruniai, ditarik oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Zikir apa? Ayo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu dibaca kapan saja. Karena zikir ini tidak ada waktu-waktu yang khusus yang kita sebutkan tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, setelah sholat biasa kita baca ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kemudian yang kita baca tadi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dulu waktu kita di pondok, pesan dari guru almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan setiap habis sholat harus baca, setelah wirid selesai baca la haula wala quwwata illa billah 50 kali. Nah, supaya rezeki lancar. Ya, dan rezeki yang ada tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dipelihara dan dijaga. Nah, itu kita baca setiap sholat. Habis sholat, habis selesai wirid-wirid yang lain itu, di ujungnya baca la haula wala quwwata illa billah 50 kali setiap habis sholat. Maghrib, isya, subuh, ya, zuhur, asar itu baca dulu. Ya. Kalau baca la haula wala quwwata illa billah itu 50 kali, itu berapa lama? Kira-kira berapa lama? Jam, 2 jam? Nabi mengatakan banyak dari umat Nabi Muhammad SAW ini ingin menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, walaupun mereka itu sebenarnya ditarik, ya, ditarik, kamu jangan masuk ke neraka, ini surga, ditarik dengan rantai dari besi. Karena apa? Jibril itu mengatakan, aku tidak heran kalau umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu masuk neraka. Tapi yang aku heran, kalau ada umat Nabi Muhammad ini masuk neraka. Itu yang aku heran. Karena apa? Saking banyaknya pahala, amalan-amalan yang begitu besar pahalanya. Sekecil amal, melakukannya itu sederhana. Waktunya singkat dan sebentar. Amalnya mudah dilakukan. Tapi pahala yang Allah berikan sangat besar. Wow, kita baca tadi. Betapa banyak dan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi tidak kita amalkan. Nah, ini. Jadi yang sulit itu adalah mengamalkannya, dan istiqomah di dalam mengamalkannya itu yang tersulit. Tapi kalau bisa kita amalkan, maka kita akan meraih pahala dan ganjarannya begitu besar, dan akan sangat mudah, ya, menggiring kita ke gerbang, ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertanyaan, ya, ini yang terakhir pertanyaannya, masalah yang berkaitan dengan saum Asyura, besok hari Asyura, ya, besok hari 10 Zulhijjah, disunnahkan 10 Muharram, disunnahkan kita untuk berpuasa. Disunnahkan berpuasa. Niatnya nawaitu shauma ghadan an syaumu Asyura, itu sunnatul Asyura. Ya, lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia, saya niat puasa sunnah Asyura besok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu. Nah, kemudian apa manfaat dan pahala yang akan diraih oleh orang yang berpuasa Asyura? Puasa Asyura ini sebelum datangnya puasa Ramadan, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Setelah turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa Asyura menjadi sunnah. Yang melakukan puasa Asyura ini sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, melihat orang Yahudi ini puasa di hari Asyura. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian puasa hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram? Ya. Kemudian nahnu nasum fi hadzal yaum ikraman li sayyidina Musa. Karena penghormatan kami kepada Sayyidina Musa, ya. Karena Sayyidina Musa itu diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun di Laut Merah itu, dan kejadian itu tepat di hari Asyura.
Maka kami dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami puasa di hari Asyura. Ini kata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Ya, kami lebih berhak untuk menghormati dan mengenang Nabi Musa daripada mereka, orang Yahudi. Kita ini lebih harus mengenang Nabi Allah Musa. Akhirnya wa amara bisiyamihi. Nabi memerintahkan untuk puasa. Nabi itu kalau melakukan amal ibadah tidak mau sama dengan orang Yahudi, selalu berbeda, harus tampil beda, tidak mau sama. Maka Nabi mengatakan, sum yauman qablahu au ba'dahu. Kata Rasulullah SAW, kamu puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi hari 9 atau hari ke-11. Ada riwayat yang lain, ketika di akhir umurnya Nabi SAW melihat para sahabat ini tetap puasa di hari Asyura, karena tidak mau bersama ritual ibadahnya dengan orang-orang Yahudi, kata Rasulullah dalam hadis sahih, "Lau ishtu ila qabil la asummanna tasi'." Seandainya aku dipanjangkan umur oleh Allah sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di hari ke-9. Di hari ini tadi, hari 9 ini, 9 Muharram. Besok 10. Jadi boleh 9-10 atau 10-11. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah, dan pahalanya diampuni 1 tahun. Diampuni segala dosa-dosanya, dosa kecil ya. 1 tahun diampunkan oleh Allah, 1 tahun yang telah lampau. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna